sebagaimana pernah saya sampaikan, kami kan pernah di Tebet itu di kantor Robito Alawiyan kan dimintai data internal, data eksternal, ya, dimintai tes DNA. Nah, sekarang andaikan terus dimintai kitab sezaman, kita sudah menyodorkan manuskrip pun kita tidak diterima manuskripnya. Karena apa? Itu adalah data pribadi. Yang dipentingkan adalah data eksternal dan kitab sezaman. Nah, itu kan yang menjadi. Nah, sekarang kalau Kiai Imad meminta daripada Pak Alawi memberikan data kitab sezaman, eksternal dan internal dilengkapi, monggo. Kalau memang nggak bisa ya. Ini akan bergulir terus kalau mereka masih ngotot. Kalau keluarga kami sudah dinyatakan pada tahun 1870 itu sudah tidak boleh memakai gelar-gelar namanya Sayyid, Syarif, Raden bahkan. Paling di keluarga kami itu dipanggil Kak, Cak, Mas, itu aja. Jadi tidak kemudian kalau dibatalkan menjadi Sayyid kemudian marah gitu. Bahkan kita ya nggak mempunyai keberanian untuk sampai sejauh itu. Dan kita harus memahami bahwa kita itu adalah rapat di internal daripada keluarga Ngampel, itu adalah kita adalah sampai Syekh Jumadil Kubro aja. Secara keluarga lah ya. Tetapi andaikan ada yang lain membawa ke sini, bawa ke sini, udah terserah. Bagi kami adalah dakwanya beliau dan ajaran, merawat ajaran beliau adalah jauh lebih penting daripada memikirkan silsilah. Oke. Baik, ini polemik nasab Kiai Imad kan sampai kemana-mana sehingga bagaimana reaksi masyarakat ini memanas ini, apalagi statement Habib Rizik kemarin ya, menyengat. Reaksi-reaksi di akar rumput juga pasti membuat situasi lain walaupun situasinya Idul Fitri. Ini bagaimana menurut Anda ini agar masyarakat itu memahami polemik nasab ini adalah polemik nasab ilmiah, bukan terprovokasi, bukan provokasi. Ya begini, jadi kami memohon daripada Robito Alawi dan Majelis Daimi dan FPI untuk mendidik daripada muhibbinnya atau anggotanya untuk bagaimana menjaga kedamaian dan menjaga keutuhan bangsa ini. Jangan kemudian menyulut provokasi yang bisa membuat negara ini adalah terpecah belah. Demikian juga kami dari keluarga Wali Songo, dari Jamiah Wali Songo Nusantara, maupun dari keluarga Ngampel, keluarga Derajat, dan Wali Songo yang lainnya, mari kita himbau untuk mari kita menjaga kedamaian. Jangan terprovokasi. Mari kita berdakwah dengan kearifan, penuh dengan etika, dan sesuai dengan keilmuan. Kalau saya, Pak Yusuf, tidak ada ranahnya untuk membicara nasab. Karena saya bukan ahli. Kalau memang Habib Rizik itu adalah memang sudah merupakan al-imam, nah alangkah baiknya bagi saya Habib Rizik untuk berdebat secara ilmiah dengan Kiai Imad agar masalah ini adalah masalah ini selesai. Nanti ada penengahnya. Kita bukan mencari menang atau kalah, tetapi ini adalah mencari kebenaran. Andaikan daripada kesimpulan yang ada di situ antara debatnya Habib Rizik dan mengerti itu, nanti kesimpulan tidak diterima semua pihak, memang kita adalah bukan pemuas. Yang penting masyarakat nanti akan mengetahui ini loh yang benar, ini loh yang salah. Tapi ingat masyarakat sekarang, Pak Yusuf, dengan ada kajian Kiai Imad ini, masyarakat ini sudah tidak ambil peduli. Nasabnya siapa? Itu nasabnya Kiai, nasabnya Habib, nasabnya Sunan Ampel atau Sunan Derajat, semuanya adalah kemudian di garis bawah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi menurut Anda bahwa kajian nasab Kiai Imad adalah mencerahkan, bukan memberikan provokasi atau agitasi terhadap masyarakat, dan bukan pemecah belah umat, Kan sebenarnya awalnya kan mereka dulu menganalisa daripada
keluarganya Wali Songo. Katanya terputus. Ya. Ternyata itu adalah mereka adalah tidak pernah meminta ke sumber induk. Beliau tidak mempertanyakan kepada keluarga Sunan Derajat yang ada di daerah Pantura. Di mana di daerah Pantura mulai dari Tuban sampai Surabaya itu notabene adalah keturunannya daripada Sunan Ampel, Sunan Derajat, kemudian melalui Sayyid Kuning, dan kemudian melalui Kiai Haji Abdul Karim. Tidak pernah. Tidak pernah menanyakan. Mereka kemudian langsung memutuskan bahwa mereka adalah terputus. Bagi kami, gak jadi masalah. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian Kiai Imad menulis kajian mereka, mulai dari Rasulullah sampai Ubaidillah. Ya wajar aja. Iya. Wajar aja kalau memang ada meneliti itu. Kalau memang itu adalah solusinya ada dua ini. Ya, apa itu? Solusinya adalah Habib Rizik atau Habib Taufik berdebat dengan Kiai Imad. Jadi Anda menantang Habib Rizik dan Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad? Iya, itu solusinya. Karena apa? Habib Rizik adalah sebagai imam. Iya. Dan Habib Taufik adalah sebagai ketua Robito. Kalau ada namanya nanti Kori atau nanti anaknya kiai-kiai yang diajak gabung dengan Robito, lah itu ya bukan. Namanya Robito aja itu adalah steril daripada orang-orang kita.